sekat dan tidak ada aturan main. Semua bebas-bebas, kayaknya sampai jam 12 juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan begitu, kalian duduk, saya berdiri masalahnya. Pakainya gue di syuting nih, keren banget kalau begitu ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya lihat adalah tidak boleh sentuh doktrin gereja lain. Sebagai pembicara ya, ada etikanya. Tidak perlu sentuh doktrin gereja lain, satu. Yang kedua adalah tidak boleh menyampaikan sesuatu yang membuat orang confused. Tetapi dalam nilai teaching atau dalam preaching harus ada teaching. Jadi setiap pengkhotbah itu harus ada pengajaran di dalamnya. Nah, pengajaran tidak boleh pakai otak. Pengajaran atau firman bicara apa. Nah, bagus nih tema kita hari ini. Fokusnya kepada Yesus. Ya udah, paling enak khotbah begini. Ngomong aja Yesus tiap hari. Udah selesai deh. Nah, artinya apa? Tadi yang memberikan kesaksian, yang tadi ada anak muda tuh yang usianya sama saya beda-beda tipis kayak gini. Rasanya. Semua deh tadi spiritnya adalah bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, tadi yang memberikan kesaksian juga luar biasa ya. Selalu saya bilang begini, kita sama-sama hadir hari ini, tapi kita bisa komunikasi. Itu berarti kita merasakan hadirat. Ya, contoh ya. Kalau tadi malam misalnya ada pernikahan di satu hotel, misalnya di Hotel Mulia misalnya gitu, semua hadir, tapi semua nggak ketemu. Itu berarti kita sama-sama hadir kan di pernikahan itu kan, tapi kita nggak ketemu. Artinya nggak ada komunikasi antara kita semua. Pas hari ini kita ikut acara full gospel baru ngomong, lo kemarin lo datang nggak ke pernikahan di Mulia? Datang. Lo datang jam berapa? Jam 7. Gue juga jam 7. Lo bapak pulang jam berapa? Jam 9. Oh, gue juga jam 9. Kok nggak ketemu ya? Nggak tahu. Cuma saya pahami begini nih. Yang ngeri adalah melayani, beribadah, sama-sama hadir. Tapi belum tentu rasakan hadirat Tuhan. Ini setuju nggak? Setuju. Ya setuju lah, orang cuma ngomongnya gitu doang. Nah, akhirnya fokus. Nah, kalau fokus itu baik ya. Nah, ini caranya sederhana nih. Nih, nggak usah ngomong doktrin panjang-panjang ya. Apa fokusnya? Gini, jujur yuk. Setiap kita dengar kesaksian orang di full gospel, apa yang dalam pikiran kita? Selalu kita bilang gini, tuh orang hebat ya, harusnya gue bisa seperti dia. Benar nggak? Ya. Itu yang salah. Itu salah. Satu, yang kedua nih. Setiap kita baca firman atau kita setiap datang ke gereja atau kita beribadah hari Minggu nih, beribadah apa yang dalam pikiran kita? Pendetanya bagus nih. Betul. Supaya gue dengar firman Tuhan dari dia, pasti gue dikuatkan. Benar nggak? Salah tuh. Salah dua tuh. Yang ketiga nih. Tapi yang benar jawabnya gue kasih sepeda lu pulang. Kalau jawabannya benar ikan tongkol. Ini ngomong-ngomong udah pada kirim karangan bunga atau balik kota? Udah nggak usah dibahas lah itulah, nggak usah dibahas lah ya. Pasti ada maksud Tuhan ntar lagi dia jadi apa kita nggak tahu ya. Masa pikir udah kita ngomongin aja dulu ya sebentar ya. Nah, kesalahan yang berikutnya apa, lihat ya. Setiap kita baca firman selalu kita cari ayat yang tepat buat hati kita. Kalau nggak cocok kita lompat, kayaknya bukan dari Tuhan. Kayak dia kan, benar kan? Itu berarti ada masalah dengan kita. Itu berarti tema ini nggak cocok. Karena kalau fokus sama Yesus, tidak boleh fokus sama kita. Harus Kristus sebagai sentris, bukan kita sebagai sentris. Kalau kita sebagai sentris, yang tadi saya ngomong tuh, datang beribadah, pokoknya buat gua. Baca Alkitab yang cocok buat hati saya. Itu buat kita tuh. Tapi kalau buat Tuhan apa? Pokoknya siapapun yang khotbah, siapapun yang WL, siapapun yang main musik, siapapun yang ada di tempat, gua nggak terlalu pusing. Yang penting gua datang, gua rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba semua pelayan Tuhan sudah doakan mereka supaya diurapi Tuhan, akhirnya engkau diberkati Tuhan. Amin ya. Yang kedua, waktu baca Alkitab, apapun yang kau bicara, mari berbicara sama saya. Tiba-tiba baca ayat itu tusuk hati kita nggak jadi panas. Malah kita bilang, Tuhan engkau sayang banget sama gua. Akhirnya nggak ke kita, lihatnya ke dia. Bahkan dalam doa kita apa? Tuhan, aku mau melakukan seperti apa yang engkau mau aku lakukan. Ya udah gitu doang sih ceritanya. Nggak ada lagi yang lain. Ini firman Tuhan, harus baca firman Tuhan kan? Ya udah, Roma 11 ayat 33, nggak enak full gospel. Full gospel nggak boleh khotbahnya kayak di gereja ya. Kalau di gereja agak serius nih. Di sini kita ngobrol aja ya. Ini keren lo nih. Baru kali ini gue lihat lo. Hanya ada di full gospel doang ya. Walaupun pengusaha kagak ada modalnya bang.
makanya yang bisa khotbah di full gospel kayak begini. Hemat Pak. Hemat Pak. Hah? Hemat. Ya hemat enggak, karena paroni adanya yang kayak gini doang. Harusnya ada paroni sekantor nih. Soalnya minggu saya khotbah di tempat dia nih, ya. Kalau ketemu dia saya ingat tuh penyanyi itu. Kan dia kalau nyanyi selalu begitu, selalu. Saya kenal Pak Roni sebelum dia di Glow, di GKSI ya, Antioquia. Berapa tahun yang lalu sebelum saya nikah. Gak usah dibahas, ini aja dulu bahas. 1, 2, 3 ya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Stop ya, bagus banget nih ayat ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan apa? Pengetahuan Allah. Kalimat berikutnya 1, 2, 3 ya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami apa? Tunggu tak terselidiki apa? Keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami apa? Jalan. Wah, apa artinya? Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kalau manusia terbatas, itu berarti kita nggak pernah tahu sampai kapanpun tentang apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan putuskan ini ya? Kenapa nggak begini? Saya maunya begini. Itu berarti kalau kita maunya begini, Tuhan harus begitu. Itu berarti kita yang tidak terbatas, Tuhan yang terbatas. Maka kalau kita sama-sama terbatas, tidak boleh saling nilai. Karena fokus kita hanya Tuhan. Amin ya? Manusia itu kita semua yang ada di tempat ini punya kehendak bebas loh. Tapi kehendak bebas kita hanya buat diri kita, nggak bisa dipaksakan ke pasangan hidup kita. Kalau saya bilang begini, mama saya udah nikah, tahun nikah 51, mananya ya saya kasih tahu. Saya baru 10 tahun lah nikah dibanding bapak-bapak di sini, saya lihat kayaknya lebih pahamnya. Papa saya bilang begini, lo mau rumah tangga lu awet nggak? Iya. Jawabannya cuma satu, jangan saling mengerti. Kaget lu. Jadi saling apa Pak? Menyesuaikan aja. Kalem loh. Oh saling mengerti enggak ya Pak? Tapi saling apa? Sesuaikan aja pasanganmu. Oh benar. Kalau kita bilang bahwa kita ini terbatas, pasangan kita juga terbatas, jangan paksa. Gara-gara kita suka makan keju, dia nggak suka, kita makan keju, kalau nggak lu nggak sayang sama gua, gila. Standarnya dia harus makan keju supaya dinyatakan bahwa dia sayang sama kita, nggak bisa paksa, mana bisa paksa. Istri saya orang Jawa, Tionghoa, Sunda. Saya papa mama dari Indonesia Timur, saya lahir besar di Jakarta. Mereka berasal dari NTT, Kupang, Rote. Lahir saya besar di Jakarta. Muka saya nggak kayak Kupang, kata orang Spanyol. Lucu banget ketahuan. Oh iya, jadi kadang-kadang karena saya dulu sekolah teologi tuh waktu di program S1 saya sekolah teologi di asrama, S2 dan S3 saya nggak di asrama, tapi saya lepas sekolah gitu ya, selesai. Nah di S1 itu saya tinggal di asrama gitu, udah biasa hidup tertib kan. Oke. Saya terbatas, istri saya juga terbatas, benar. Saya pulang sampai rumah nih, saya lihat nih, oh ini pakaian kotor begini tempatnya, saya ngertinya taunya bersih. Saya siapin dong keranjang pakaian kotor, pakai tutupin. Saya pulang pelayanan, saya lihat loh, ini kenapa pakaian kotor ada di atas tutup keranjang. Gue bilang sama dia, lu kenapa sih mah? Pakaian kotor lu taruh di atas tutup keranjang, kenapa lu gak buka tutupin masukin? Dia bilang, kenapa juga lu beli keranjang yang ditutupin? Oh gila! Mau apa gak gua? Wah ini kacau nih gue bilang nih. Tapi saya mau ributin dia. Karena kita tidak bisa mengerti keputusan Tuhan dan menyelami jalan-jalan Tuhan, itu berarti kita nggak bisa selami dia, apalagi pasangan kita. Ingat baik-baik ya, manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ini kita fokus ya pada tema kita ya. Saya nggak bisa paksa pasangan saya nggak bisa paksa kita. Kamu sebagai leader nggak bisa paksa membersmu. Broadcast terus supaya datang, ikut dinner meeting kah, lunch meeting, breakfast. Kok dia nggak datang ya Pak? Gue benci banget nih. Orang-orang kali di WA nggak ada. Jangan paksa dia. Yang suruh paksa siapa? Orang dia nggak mau. Kadang-kadang saudara nggak broadcast, dia datang. Di broadcast nggak datang, lebih baik apa? Nggak usah di broadcast. Gue paling senang waktu di sini lu terasa tinggi gue. Baru kali ini gue khotbah bisa pegang plafon. Ini gue khotbah pas stand up comedy sih.
Jadi, waduh, saya bilang, waduh kalimatnya bener juga ya. Wah istri saya kayak gini, gue nggak mau ribut sama dia nih. Saya lepas saya itu tutupnya keranjang. Ini simple, saya ngomong teologi ada ribet tuh saudara. Biasa saya belajar di sekolah teologi aja begitu. Kalau saya ngomong teologi saudara pusing kepala, pasti pulang. Saya buka tuh tutupnya tuh. Udah, saya harap dia langsung masukin dong. Berapa hari kemudian saya pulang training setengah 10 malam. Loh, ini baju kenapa begini? Tangan itu gelantungan. Hatiku panas, kenapa dia nggak tuh masukin dengan rapi? Kita kan kesel gitu. Saya mau tidur sama dia, saya lihat wajah dia, gue bangunin nggak dia? Masa gue bangunin masalah baju? Tapi kan saya tidur jadi nggak nyaman. Kayaknya gue kesel banget, mau nunggu cepet pagi gitu loh. Pas bangun pagi, saya langsung manggil mama, bangun mah. Udah bangun nih pagi nih, kenapa ayo turun ke bawah? Kenapa nih baju begini? Lu bisa nggak sih baju nggak sampai gelantungan? Ditutup supaya kelihatan rapi. Dia bilang apa? Nggak selamanya juga pak, main basket masuk. Ada aja jawaban dia. Karena dia jawab gitu, gue udah nggak bisa marah. Itu di awal-awal nikah tuh, udah mulai saat ini lu mau lempar baju di plafon silakan. Mau taruh di AC silakan. Gue udah nggak mau pusing. Disesuaikan saja. Kalau fokus sama Tuhan ya, nggak akan mungkin hati kita tawar. Kalau kita fokus sama Tuhan nih, kita lihat members kita modal kayak gitu, nggak akan mungkin tawar. Walaupun nanti di dinner meeting, lunch meeting, breakfast meeting, nggak ada yang datang, ya udah tutup bos, udah gitu doang. Masa pusing-pusing melayani Tuhan itu kita bukan melayani manusia kok, yang kita melayani Tuhan. Maka firman Tuhan, kalau kan Demos Sakarias itu pernah bilang apa? Dia pernah pakai, iya. Gue dimana-mana selalu khotbah interupsi anak-anak selalu. Waktu habis. Nah ini saya kasih tahu nih. Kalau saudara baca apa dengan visi misinya dari Demos Sakarias, kan dia orang kaya, duitnya banyak. Dilihat kok ini anak yang ada anak-anak cewek, ibu-ibu, tapi nggak ada orang laki-laki nih. Wah dia makanya buat restoran, makanya dia kan restoran ini kan gara-gara visinya dia. Di restoran, di hotel-hotel segala macam dia keluarin duit buat makan. Lama-lama kok orang berkurang. Dia mau tinggalkan, udahlah Tuhan bicara sama dia. Lu melayani siapa? Lu melayani pakai roh apa pakai daging? Karena pakai daging makanya lu lihat orang lama-lama berkurang, hati lu kecil. Lu udah spend money di situ. Kita cara pandangnya beda. Kalau fokus yang pada Tuhan, nggak usah pusing. Kerjakan bagian kita, yang lain biar Tuhan kerjakan. Kalau nggak capek loh. Kayak kita melayani nih khotbah supaya semua orang mengerti firman Tuhan. Nggak bisa. Masalah mengerti firman bukan karena kita pintar untuk bicara, bukan. Karena the Holy Spirit menjangkau hati kita. Itu beda loh. Kalau Roh Kudus jangkau hati kita, santai saja. Sampaikan aja firman. Kamu pulang mikir, tuh pendeta pendek bener juga dengar. Kalau dengar hanya khotbah menyenangkan telinga begini dong. Tapi nanti sampai di mobil mulai mikir tuh suami istri mulai diskusi. Bener juga yang dia ngomong ya. Selama ini kita ribut gara-gara lu pasak kehendak gua sama gua pasak kehendak lu. Kalau gitu gua sesuaikan aja. Jadi kalau istrinya ngorok lu nggak usah tahan, dia udah biarin dia begitu udah. Suami begitu udah begitu. Itu laki gua kok. Itu bini gua. Udah mau ngapain? Kita nggak bisa ganti pemain bos. Mau ngapain? Disesuaikan saja. Dulu masih pacaran bisa peluk dia begini. Udah nikah nggak ketemu lu cuma mancing. Tapi itu pikiran kayak bohong. Ingat ya, karena kita tidak bisa menyelami pikiran-pikiran Tuhan, jangan sekali-kali mengerti apa yang Tuhan mau. Ngerti ya? Saya nggak tahu saudara kemarin pilih 3 apa 2. Mau 3 juga nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa. Nggak masalah bagi saya. Saudara bisa pikir Bebe. Hari ini bukan hanya dunia lagi heboh, Indonesia pun heboh. Kalau mau dunia heboh, Alkitab tadi media online semua 2 hari kemarin mencatat hanya ada 10 negara yang siap masuk dalam perang dunia ketiga. Negara pertama yang siap masuk dalam perang dunia ketiga adalah Amerika. Yang kedua adalah Tiongkok. Anggaran untuk militer Tiongkok itu sepertiga dari Amerika. Amerika 3 kali lipat anggarannya. Jadi dia kuasai militer semua. Karena Donald Trump itu udah siapin rudal antar benua. Nyampe di Korea Utara. Tapi dia bilang apa? Kita masih buka perundingan, kata Donald Trump, dengan Korea Utara. Dengan bahasa soft power, kata dia. Kita ngomong dulu baik-baik. Sambil dia ngomong gitu, semua alat-alat masuk semua. Nah gila tuh. Enggak aman-aman. Tapi semua senjata masuk.
Yang kedua adalah ada di situ tuh, ada Rusia di situ, ada Korea Selatan di situ, ada Jepang ada di situ, ada Brasil ada di situ, ada Prancis ada di situ. Terakhir negara yang siap berperang adalah Israel 10. Indonesia nggak masuk. Jadi kalau perang kedua kita nggak usah belagu-belagu. Mau kirim F-16, mau ikut perang, tunggu ini pasti jatuh nih, jatuh. Jatuh kan. Itu dulu. Tapi pemerintahan sekarang enggak. Pemerintahan sekarang magotok. Presiden kita tuh casing tidak meyakinkan, tindakan meyakinkan. Nah kalau tarik ke Indonesia hari ini, waduh, ini percaturan politik hebat nih. Saya bilang, siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Kemarin saya setuju tuh ada kesaksian tuh di chapter Puri kemarin. Bintang 3 Angkatan Laut, orang Manado, Kristen. Iyalah, kalau dia nggak Kristen nggak mungkin kasih kesaksian ini. Saya jadi pembicara, dia ngomong bintang 3 loh, Kristen bintang 3 orang Manado, bisa bintang 3. Itu hebat, karena bintang 4 langsung dia posisi kepala staf. Bintang 3 tuh hebat loh, jenderal tuh bintang 3. Bintang 1, 2 aja Kristen udah hebat, 3 bintang. Diangkat jadi kepala Bakamla. Dan dianggap bahwa Bakamla itu bukan non kementerian, tapi sejajar seperti kementerian. Dan dia sama seperti posisinya kepala BIN. Dilantik oleh Jokowi. Baru berapa bulan Kristen orang Manado. Wah, baru berapa bulan tiba-tiba diberhentikan dari Bakamla. Mulai dia berpikir ini gara-gara Ahok nih. Dia kasih kesaksian begitu. Mungkin gua gara-gara Ahok makanya gua dikeluarkan. Nah, langsung pikirannya ke Ahok. Kan Ahok gak ada salah apa-apa. Lu salah apa sama dia? Dia gubernur lu bintang 3 apa dari mana ceritanya? Pikir-pikir dia udah selesai. Padahal saya pensiun 2018 Januari saya sudah pensiun, kata dia kesaksiannya. Tapi dia bilang apa? Saya baru ngerti maksud Tuhan itu apa. Kenapa? Setelah dia keluar dari kepala Bakamla, digantikan sama orang kan, yang bintang 3 juga. Malah sekarang kena korupsi kan. Kepala Bakamla sekarang dipanggil KPK, anggota DPR dinyatakan bisa jadi tersangka. Dia bilang apa? Oh Tuhan sayang sama gue. Ayo gara-gara Ahok apa bukan? Saya bilang bukan gara-gara Ahok Bapak, karena Tuhan sayang sama Bapak. Hari ini saya mau sampaikan, waktu peristiwa itu terjadi, banyak kita mengeluh sama Tuhan. Kenapa ya dia bisa kalah ya? Kenapa gue usaha bisnis bagus-bagus? Kenapa ya Tuhan? Kok berkat gue beda sama yang lain? Apa gue kurang setia sama Tuhan? Melayani gue nggak berhenti-berhenti. Bukan hanya dinner meeting, tuh, breakfast, lunch, bahkan gue begadang loh. Apa kurang? Masa sih gue doa puasa setiap hari? Masa Tuhan tidak kasih gue berkat? Jawabannya di mana? Wah, pertanyaan itu muncul sama kita. Kenapa anak gue yang baik ini dipanggil Tuhan? Waduh, mulai pertanyaan kita mulai kalut di situ. Ingat baik-baik loh. Saat itu kita tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Tapi setelah peristiwa itu, untung ada peristiwa itu, pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Maka hari ini ingat baik-baik, karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu berarti Tuhan tidak pernah salah. Yes. Ada amin nggak? Jadi nggak usah nyesel. 6 tahun yang lalu mertua saya meninggal itu lucu. Dia panggil saya ke rumah. Kenapa Pak? Pat, saya kasih tahu ya, jaga anak saya. Oh iya baik. Ya, harusnya dia nggak usah tanya itu dong, karena memang anaknya istri saya. Oh iya Pak, oke. Jaga dia pasti. Dia bilang sama anaknya, istri saya, ayo dong lu cium gue dong. Gak usah malu, lu udah gede cium gue mau dicium sama lu. Dicium sama lu. Pulang, dadah. Dadanya beda. Masuk ke dalam mobil, istri saya bilang begini, unik ya Papa, cuman manggil kita gitu doang. Kan papanya pelukis. Terakhir dia bilang, nih ada lukisan nih, kalau lu mau pakai taruh di rumah silakan, kalau enggak lu bakar, nggak usah dijual. 2 minggu kemudian, Papa meninggal. Istri saya bilang apa sama saya? Papa udah kasih tanda, kok kenapa lu nggak ingat bahwa itu tanda dari Tuhan? Gue bukan Tuhan. Kalau gue Tuhan, gue bilang kita nongkrong sama dia lama-lama. Karena gue bukan Tuhan, maka gue nggak ngerti. Ternyata dipanggil Tuhan. Kita nggak ada yang bisa tahu nih. Nah jangan sampai suami istri pulang, tiba-tiba suami bilang, "Mak, kita udah lama nggak makan mie." Kayaknya lu mau mati Pak. Istrinya besok pergi ke rumah, mau kayak podium aja, mau kemana, kayaknya lu nggak lewat lu. Karena kita nggak tahu isi hati mereka masing-masing, itu berarti hari ini kita hanya fokus sama Tuhan aja. Hari ini jangan pakai ini fokusnya sama Tuhan. Fokus sama Tuhan itu bahasanya abstrak, tapi tadi itu praktikal untuk bisa mengerti
tema kita, fokus pada Tuhan. Yaitu apa? Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Poin yang kedua yuk, 34. Is ganti lu backgroundnya keren. Beda lagi, bagus. Canggih nih ya. 34 yuk, 1, 2, 3 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi apa? Yang pertama tadi apa? Manusia terbatas, Tuhan tidak. Kasih tau saya selesai jam berapa ya? Jam berapa? Oh, 15 menit lagi. Oh iya, dia kasih tau gue 1,5 jam lagi. Oke, 15 menit lagi ya, aman ya. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, manusia tidak sempurna, Tuhan apa? Sempurna. Kalau kita bisa tahu Tuhan secara sempurna, itu berarti dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita secara sempurna, karena memang dia Tuhan. Kalau saya tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara tidak sempurna, itu berarti kita jangan saling satu sama lain merasa diri lebih benar daripada yang lain. Ada amin nggak? Kalau kamu mau orang lain melakukan seperti apa yang kamu mau, firman Tuhan bilang, kamu harus melakukan seperti apa yang kamu mau orang lain lakukan. Itu berarti sesama sempurna, tidak sempurna, jangan saling menilai. Ada aminnya? Jangan diintip chapter lain. Kenapa chapter lain naik lo 5 orang, chapter kita nggak naik-naik? Nggak usah diintip. Jadi kalau sering ngintip chapter orang, ngintip keberhasilan orang, hati-hati. Saya kasih tahu ya, ngelihat orang itu lebih maju dari kita, usahanya sama, dia lebih maju. Saya kasih tahu apa? Lihat dia, akhirnya apa? Kita membatasi Tuhan untuk dapat memberkati kita melebihi orang itu. Jangan diintip berkati orang, lihatnya ke Tuhan. Biar Tuhan akan kasih lompatan kita yang luar biasa. Ada amin ya? Diintip berkati orang, oh kok gua baru kerja sekali, baru kerja 4 tahun aja udah punya pabrik 5. Gua udah kerja, udah nggak usah diintip. Berkat orang beda-beda. Karena kalau diintip ini jadi masalah. Manusia tidak sempurna, Tuhan apa? Tidak ada satupun di tempat ini yang sempurna. Lihat deh, cewek cantik, tinggi, hidung mancung, belum punya pacar, mobilnya keren, rumah oke, hidung, wah mantep, mata biru cewek. Diajak ngomong 5 menit kayaknya nggak ada negatif. 10 menit kayaknya kelihatan sempurna. 15 menit udah kelihatan sambil ngomongin, kakak kemana? Kakak kemana? Oh dia ngopi lu, doyannya lu dia. Oh negatif nih. Nggak ada yang sempurna. Ayo ibu bapak di sini. Kita punya istri cantik-cantik kan? Ya, menurut kita cantik sama ganteng subjektif, relatif. Tapi kalau jelek pasti. Loh, kita lihat pasangan kita lebih oke, benar. Jangan pikir apa-apa. Justru orang yang selingkuh itu selalu antitesis dengan pasangan kita. Pasangan kita cantik, lihat, selalu selingkuhannya lebih jelek dari pasangan kita. Antitesis. Pasangan kita cerewet, lihat, cari pasti yang selingkuhnya yang tidak cerewet. Istri banyak menuntut, cari yang tidak, yang selingkuhnya itu nggak pernah menuntut. Dan selalu kalau perempuan itu suka sama laki-laki karena masalah uang. Makanya setiap ada cewek yang suka sama kita, Pak, kita ngomong, gue kasih tau deh, duit gue dipegang sama istri. Dia mundur terus secara terlalu. Gue kebal banget yang kayak gini-gini udah capek gue. Ini ada nih, saya khotbah di satu gereja, selesai khotbah itu ada satu ibu yang nganterin saya, Pak, makan siang bareng yuk. Iya. Pak, anak saya umur 30 tahun, Pak, belum nikah. Kayaknya cocok sama Pak Petra. Saya udah punya istri. Masa sih, Pak, kayaknya kelihatannya belum. Lu kalau gue mau gila bisa lu. Maka saya bilang gini, kadang-kadang gini, pasangan kita tuh, saya baru nikah 10 tahun sih. Pasangan kita itu yang nemenin kita dari susah sampai kita senang. Orang lain tuh masuk hanya mau lihat karena kita berduit hari ini. Bilang sama dia, duit gue di istri, ketutup, case close tuh. Lu suka sama gue, duit gue di istri, gue kasih tau. Maka setiap saya khotbah bilang apa? Seluruh aset saya atas nama istri saya. Kalau saya ada apa-apa, saya keluar pakai jas hari ini. Lo di mimbar saya ngomong begitu. Karena saya bilang apa? Kalau saya keluar nih macam-macam, saya keluar pakai jas, pakai baju ini. Karena aset saya, rumah, saya mobil, saya deposito, saya uang semua atas nama istri. Itu orang di bawah, ya nggak ada harapan. Udah selesai. Udah nggak mungkin, udah pasti lah. Oh siapa yang jadi benteng kita siapa? Kita sendiri. Lihat laki-laki ganteng, six pack, mata keren, hidung keren, mobil Range Rover, alis tebal, ngomong, wah berwibawa, ini good looking, cowok keren banget, tinggi dia. Kenapa dia tinggi? Karena dia yang pendek. Dia tau tinggi karena dia yang pendek. Kita tau pendek karena dia yang tinggi. Makanya saya bilang, lihat nih cowok diajak ngomong, coba diajak ngomong gini, pasti ada kelemahannya. 5 menit nggak kelihatan, 7 menit nggak kelihatan, 10 menit baru kelihatan. Kakak kemana aja? Oh Tuhan tolong.
kagak, lebih baik one pack. Siapa yang sempurna? Loh kalau kita mau lihat siapa yang mau sempurna? Siapa yang mau sempurna? Coba, ayo saya mau kasih tahu. Cuman satu kan kita. Kalau kita nggak lihat Tuhan, hari ini banyak ngeluhnya kita. Wah ini kenapa ya muka gue begini nih? Lu pergi ke salon pasti. Wah ini gue kenapa nih? Wah lu mau tatoin. Oh gue begini kenapa ya? Kayaknya ada yang kurang muka gue. Udahlah cukup lah. Kadang-kadang saya lihat ada istrinya cantik. Saya lihat suaminya ganteng. Tapi anaknya jelek. Oh ini suami istri makeover pasti. Kok anaknya jelek semua ya? Ibu bapaknya cantik-cantik sama ganteng. Oh ini pasti makeover. Syukuri aja. Saya kalau ada orang bilang saya pendek, itu fakta. Tapi kalau ada yang bilang saya jelek, itu fitnah. Ya saya sederhana, ya gak usah pusing juga. Kita gak usah pusing, orang mau ngomong apa. Bagi saya sederhana, makin banyak orang ngomongin kita, kita penting buat dia. Karena tiap hari dia ngomongin kita. Kenapa kita gak ngomongin dia? Karena dia gak penting buat kita. Jadi hari ini gak usah pusing, orang ngegosipin kita. Kalau kita benar jalan terus. Karena makin dia gosipin, makin kelihatan kita besar. Yes. Ada amin nggak? Karena tiap hari dia ngomongin kita. Kita nggak ngomongin dia ngomongin kita. Samperin orang yang gosipin kita. Samperin, sorry ya bos, orang penting lewat. Kalau kita lihat ke diri kita, sakit kepala hari ini, kena mas segala macam. Loh, saya kasih tahu, ada satu jemaat datang sama saya, Pak, saya kenapa ya Pak, ada masalah apa? Kenapa? Dokter bilang hasil medical check up saya oke Pak, ginjal, jantung semua bagus Pak, fungsi hati, kolesterol semua baik. Kenapa pikiran saya ada ini, saya ada terganggu dalam tubuh saya? Oh ada masalah. Iblis serang ke intimidasi pikiranmu. Yang paling bahaya di sini. Iblis nggak mungkin angkat nyawa kita, dia serang di sini kita. Sampai hari ini ingat, kendalikan di sini. Kalau di sini nggak dibuat relax bahaya. Senyum terus tiap saat. Iblis nggak suka kalau kita senyum. Tapi kalau senyum kebanyakan lu jadi teman iblis. Batasi senyumnya. Pendeta nih katakan senyum, ya senyum boleh, tapi ada batasannya. Maka hari ini ingat baik-baik, fokus kita pada Yesus ya. Kalau fokus kita pada Yesus adalah apa? Menganggap bahwa hanya Tuhan yang sempurna, bukan kita yang sempurna. Ada amin? 3 yuk, 35 yuk. 35. Yuk. 1, 2, 3 ya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Yang ketiga adalah manusia berhutang, Tuhan tidak. Itu fokusnya pada Tuhan tuh. Manusia berhutang, Tuhan tidak apa? Saya khotbah di salah satu tempat tuh di Jakarta Utara. Setelah saya khotbah ada satu bapak-bapak orang Tionghoa nyamperin saya. Petra, oh iya. Asli makan sama saya yuk, makan siang. Oke, makan di Chunghwa tuh. Yang di Kemayoran Pak, dekat Holiday Inn tuh. Restoran apa Chinese food situ. Makan saya berdua sama dia. Udah order makanan, singkat cerita, makanan belum datang. Tiba-tiba nih jemaat lihat ada satu bapak-bapak di luar, pintu restorannya terbuka. Dan dia lihat bapak-bapak ini yang di luar ini kelihatannya lagi linglung. Nangis nih jemaat. Nih jemaat nangis nih. Tiba-tiba tuh jemaat panggil pelayan restoran sini datang. Tolong pesan ya, gurame asam manis kurang besar 1, ayam goreng kurang besar 1, sayur 1, nasi 1. Kasih sama bapak yang ada di luar sana. Nggak lama makanan kita datang, saya berdoa kita makan. Singkat cerita makanan bapak itu selesai. Atau selesai dikasih makan keluar tuh. Bapak itu berlutut teriak Allahu Akbar nggak berhenti-berhenti. Wah tuh dahsyatnya minta ampun. Selesai makan kita keluar, kita nggak ngomong sama tuh bapak. Berapa bulan kemudian saya main ke rumah ini jemaat. Nggak kaya raya juga sih, tapi juga nggak kekurangan. Tapi rumahnya ada damai luar biasa. Ada orang yang menghemat dengan luar biasa, tapi hidupnya berkekurangan. Tapi ada orang yang menebarkan hartanya, hidupnya selalu berkecukupan. Karena orang ini hidupnya damai luar biasa. Berapa bulan yang lalu, saya diajak makan sama satu keluarga nih jemaat. Dia mau saya bawa istri saya, bawa. Belum order makanan loh di restoran di Serpong nih. Tiba-tiba suaminya giniin istrinya nih. Keren banget loh. Gue kaget loh, dia giniin istrinya. Itu bagi orang yang udah nikah 20 tahun tuh, lebih boleh. Jangan baru nikah sebulan begini. Kenapa lo? Ayam lo. Orang kalau udah nikah lama, ada tamu datang ke rumah, suami cukup batuk dong, es teh manis, pisang goreng, martabak telur lu datang. Itu bagi orang yang nikah udah lama. Jangan nikah baru 2 bulan. Kenapa Pak? Obat batuk. Itu bayangin suami cuma gini dong, satu hentakan kepala cukup begini dong dia.
Istrinya langsung keluar, bergerak pergi ke kasir, balik lagi. Kenapa saya tahu ke kasir? Karena orang kasirnya datang ke meja kami. Ibu ngapain kasih uang ke kami? Suaminya jawab, sudah diam aja. Di belakang saya ada yang mau makan. Dia order, lu yang bayar. Duitnya kita udah kasih. Tapi dia belum order, Pak. Kalau duitnya lebih, lu kasih ke mereka. Tapi kalau duitnya kurang, ini restoran, ownernya teman baik gue. Lu telepon gue transfer. Bayangin tuh, kita belum order makanan, dia kasih duit buat orang itu. Saya lihat di depan mata dia, sama istri saya injek-injekan kaki kita berdua. Kok bisa begini nih? Saya bisa ngomong sama dia harusnya. Itu orang di belakang kayaknya mampu. Ngapain? Ngapain lu tolong? Jangan tutup berkatnya orang. Udah diemin aja santai. Pulang nih kita. Udah santai pulang. Masuk ke mobil, saya masuk mobil. Saya main ke rumahnya di Serpong. Damai banget teman. Anak-anaknya luar biasa. Keluarganya itu hidupnya tidak berlebih, berkecukupan. Iya. Lihat wajah-wajahnya itu penuh dengan damai sejahtera. Hari ini ingat baik-baik. Tuhan tidak berhutang, tapi kita apa? Berhutang. Amsal 19:17, kalimat dengan baik kalau fokus pada Kristus. Ketika engkau memperhatikan orang yang lemah, maka Tuhan akan memiutangi saudara. Itu berarti kenapa hari ini engkau diberkati Tuhan? Karena kita mau memperhatikan orang yang lemah. Yang setuju katakan amin. Amin. Yaudah terakhir, ini baru klimaks dari temanya. Udah habis, yuk pulang. 36. Yuk terakhir, ini dia. Poinnya adalah fokus pada Kristus. 1, 2, 3, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Sekali lagi yuk kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai apa? Tadi yang pertama apa? Manusia apa? Terbatas. Tuhan tidak terbatas. Yang kedua apa? Manusia tidak sempurna. Tuhan sempurna. Yang ketiga adalah manusia berhutang. Tuhan tidak berhutang. Fokus kita hanya Kristus. Maka terakhir kalimatnya kenapa demikian? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh, kepada, segala kemuliaan hanya bagi perusahaan. Semua yang kita miliki punya Tuhan. Istri dipinjamkan Tuhan, suami dipinjamkan Tuhan, anak dipinjamkan Tuhan, harta semua dipercayakan Tuhan, pelayanan dipercayakan Tuhan. Semua yang kita miliki hanya punya Tuhan. Ada amin nggak? Jangan diginiin Pak Bu. Segala sesuatu jangan diginiin. Waktu diambil sakit loh. Diginiin aja. Biar Tuhan yang megang begini. Ada amin nggak? Amin. Segala sesuatu diginiin enak. Takut mati kita. Harta udah terlalu banyak. Harta banyak, perusahaan makin besar, dapat istri baik, suami baik, dapat mantu baik, punya anak baik, punya cucu baik. Biasanya takut mati. Enggak. Tapi kalau orang yang utangnya banyak, kalau bisa cepat dipanggil hari ini. Supaya lunas tuh semua. Pak, Yesus datang, udah Yesus datang Pak, detik ini juga nggak apa-apa, supaya lunas semua. Dipegang begini, diambil sakit. Begini aja. Artinya berserah sama Tuhan, biar Tuhan pegang ini erat. Amin. Ada amin nggak? Amin. Saya pernah kasih contoh gini, ada ibu selesai khotbah panggil saya, Pak, dahsyat Pak, saya dapat contoh itu diberkati. Kenapa Bu? Saya dari awal nikah sama suami saya Pak, saya nggak pernah gini Pak, begini Pak. Bahkan saya selalu bilang Tuhan kalau mau ambil aja. Itu bukan usaha Bu, kepahitan lu. Kalimatnya sederhananya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Chapter ini punya Tuhan. Semua apa yang kita dipercayakan hanya dipakai oleh Tuhan. Setiap generasi ada yang dipakai Tuhan loh. Mungkin saya khotbah tinggal 10-15 tahun lagi. Karena saya umur 42 tahun. 42 mungkin saya khotbah 55-60 udah cukup lah. Karena lebih daripada itu ngomong udah ngawur. Jadi Faisal aja duduk manis, bagian Pak Pendeta, iya, udah gitu doang. Ini gue masih semangat nih, 42 nih, masih semangat gue, masih segar gue, masih bisa khotbah dari pagi sampai malam 7 kali masih oke nih, masih segar saya. Masuk 50-55 udah nggak boleh, khotbahnya 3 kali aja cukup. Udah 60 tahun, udah sekali aja seminggu sekali. Udah jalan ke mall mana, makan, gendong cucu terus jalan gitu. Bagian Pak Pendeta kapan matinya ntar lagi. Hidup ini begitu kok, hidup ini begitu, nggak ada yang cara lain. Maka hari ini fokus aja sama Tuhan.
pakai hidung pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini semakin mencintai Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang lebih daripada yang lain. Kalau kami dapat berkat lebih, karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kami bisa melakukan banyak hal, karena Tuhan percayakan itu. Tapi kalau kami berkatnya tidak banyak pun, itu berarti Tuhan tetap melakukan itu yang terbaik. Kami terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kami tidak sempurna, Tuhan sempurna. Kami berhutang, Tuhan tidak pernah berhutang. Karena kami tahu sumber hidup kami adalah punya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami kalau selama ini kami hanya fokus buat diri kami. Tapi kami mau belajar untuk fokus pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Tuhan berkati setiap chapter yang hadir pada malam hari ini. Pribadi dan keluarga kami pun juga dipulihkan Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Pak, jangan duduk dulu Pak, kita mau ada souvenir buat Bapak. Oh iya, saya tunggu. Ini kayak serimat jabatan ya dari Ahok ke Anies. Kayak ini laporan kerja ya Pak selama 5 tahun ya jadi gubernur. Ayo semuanya di sini. Bunga-bunga buat Bapak semua deh. Dia namanya Pacong temannya Pak Ahok dia.